Karena itu sebagai pemahaman, sebagai indikator orang yang moderat itu, yang pertama mereka ini mempunyai komitmen kebangsaan, di nasionalismenya tinggi, tidak ingin mengusik-usik apa yang sudah menjadi komitmen kebangsaan kita. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT Sentral Padang TV, bertemu lagi dengan saya Febraningsi dengan program kesayangan kita semua, yaitu OMAD, yaitu Ota Madrasah. Hari ini seperti biasa pemirsa, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan inspiratif tentunya, yang tentunya ini sangat amat kita tunggu. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari MTSN 1 Kota Padang. Kami menyapa seluruh ASN Kementerian Agama se-Sumatera Barat, khususnya yang mendengar program kita yang disebut OMAD, ya? OMAD, iya. Ota Madrasah. Ota Madrasah. Ini khas ini. Itu kami pertama dulu mengucapkan selamat pada MTSN 1 Kota Padang, dan memang kita mengharapkan kita memiliki media yang bisa menjembatani antara lembaga pendidikan kita ini, satuan pendidikan kita dengan masyarakat khususnya, sehingga apa-apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bisa dipahami, bisa masyarakat mendukung bersama-sama, demikian. Baik, tentunya pagi hari ini banyak sekali yang menyaksikan program ini, mulai dari para siswa yang saat ini juga sedang melaksanakan ujian, dan juga para guru dan tentunya ASN di wilayah Sumatera Barat yang menyaksikan pada hari ini. Tadi kami sempat berbincang bersama Bapak, bagaimana Pak komentarnya terhadap studio Humas MTSN 1 Kota Padang, yang mana dulunya kami di lantai 2, Pak, sekarang sudah berpindah. Apa Pak first impressionnya melihat keadaan MTSN 1 Kota Padang dengan persembahan studio Humas? Kami apresiasi ini atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan memang kita mengharapkan setiap madrasah memiliki studio seperti inilah. Jadi memang di beberapa madrasah menurut pengamatan kita ada yang menyebutnya dengan podcast. Nah, kalau ini sudah direncanakan dengan baik, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik. Amin. Semoga langkah awal kita ini dengan mensonding kegiatan ya Pak ya, karena memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang dilakukan Pak, tapi alhamdulillah di tahun ini kami menggalakkan aksinya ini memang secara digital ya Pak ya, bukan hanya lewat berita yang bisa dibaca saja, tapi juga dikumandangkan lewat visualisasi atau di YouTube. Nah baik, sebentar lagi Bapak kita akan menyongsong yang namanya Hari Amal Bakti. Boleh kita ceritakan, mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui ini Pak, bagaimana sih sejarah sampai adanya Hari Amal Bakti ini? Silakan Pak. Baik, kawan-kawan semuanya, ASN Kementerian Agama khususnya yang berada di Sumatera Barat, kalau saya mengistilahkannya adalah para ASN hebat dan bermanfaat. Kementerian Agama ini hadir 5 bulan setelah Indonesia merdeka. Jadi ini sebagai wujud bahwa Indonesia itu bukan negara ateis, bukan kita negara anti agama, anti Tuhan. Kita juga bukan negara yang berdasarkan agama seperti Vatikan dan sebagainya. Tetapi negara hadir membina umat beragama. Inilah khususnya Indonesia. Jadi setelah kita merdeka, kemudian oleh para pendiri negara ini,
founding father negara kita itu memikirkan negara kita ini sudah final. Sebagai dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita perlu bagaimana supaya umat beragama ini dilayani oleh pemerintah. Nah, karena itu berdiri Kementerian Agama ini. Dan alhamdulillah sudah 77 tahun kita. Di awal-awalnya memang Kementerian Agama kita mengurus masalah pendidikan agama, masalah urusan agama seperti pernikahan, masalah haji. Kemudian seiring dengan perkembangan masyarakat begitu dinamika, maka kita juga mengurus membimbing bidang-bidang lain. Tentunya bidang-bidang yang selama ini yang diharapkan oleh masyarakat seperti pendidikan agama ini menjadi prioritas kita. Kemudian bagaimana supaya umat bisa melaksanakan hidup damai, beribadah dengan nyaman, ini harus kita utamakan. Nah, karena itu Pak Menteri kita, Gus Yakut Khalil Qaumas, Gus Menteri kita, itu telah mencanangkan 7 kebijakan prioritas Kementerian Agama. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memperkuat moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini adalah bagaimana cara pandang, cara kita bersikap yang berorientasi pada kemanusiaan. Di tengah-tengah kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi suatu sisi kita adalah sebagai umat beragama, sisi lain kita menghargai teman-teman, saudara-saudara kita yang juga menganut paham agama yang mungkin berbeda dengan pemahaman kita. Karena itu sebagai pemahaman, sebagai indikator orang yang moderat itu, yang pertama mereka ini mempunyai komitmen kebangsaan, jadi nasionalismenya tinggi. Dia tidak ingin mengusik-usik apa yang sudah menjadi komitmen kebangsaan kita. Yang kedua, tasamuh namanya, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Jadi menyelesaikan persoalan itu dengan konstitusional. Jadi jangan pakai kekerasan. Nah, jadi umpamanya, ya kalau di Sumatera Barat mudah-mudahan ke depan juga tidak ada pakai kekerasan, ada bakar-bakaran, ada macam-macam seperti itu. Tandanya kita Sumatera Barat selama ini sudah moderat. Kemudian yang keempat, bagaimana kita adaptif ya terhadap budaya kearifan lokal yang ada. Jadi kita hargai itu sebagai bentuk bagaimana kita menghargai kebudayaan yang sudah mentradisi sejak lama di negara kita atau di daerah kita. Seperti adanya peringatan Maulid Nabi, adanya ziarah kubur dan sebagainya. Itu bagian dari sikap moderat itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita bagaimana kebijakan Kementerian Agama itu menyesuaikan dengan era sekarang. Makanya kita, Gusmen telah menetapkan paling lambat itu di 2023, pertengahan 2023, kita sudah bertransformasi semuanya ke dunia digital. Transformasi digital. Untuk Sumatera Barat kita sekarang sudah melaksanakan ada 5 program inovasi kita, mulai dari kemarin itu sudah di launching oleh Pak Sekjen tentang persuratan, kemudian tentang tanda tangan, kita sudah tanda tangan elektronik, kemudian tentang naik pangkat, yaitu Pak, baik penyuluh maupun guru. Jadi sekarang kita sudah layani seperti itu. Kita berharap ke depan ya masyarakat semakin terlayani dengan baik,
dan Kementerian Agama semakin ada di hati mereka. Dan tentu kami sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh ASN Kementerian Agama yang telah berkontribusi nyata dalam mensukseskan program-program Kementerian Agama sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat kelurahan, desa dan nagari se-Sumatera Barat. Dan kita memang akan berulang tahun ini, yang ke-77. Kementerian Agama itu lahir tanggal 3 Januari 1946. Jadi besok ini kita akan berulang tahun yang ke-77. Tentunya dengan semangat kebersamaan kita, dengan moto ikhlas beramal, Kementerian Agama akan terus berkiprah bagaimana kita menjamin kehidupan beragama yang baik, yang tentram, yang nyaman di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Kita mengetahui persoalan-persoalan atau konflik sosial itu nanti ada yang berlatar belakang atau yang berdimensi keagamaan, ada yang berdimensi kebangsaan. Ini harus kita waspadai, walaupun di sekarang ini kita belum mendengar itu. Ini perlu kita waspadai, andai kata ada ini kasus-kasus yang seperti ini, cepat, jadi semacam early warning lah. Kita tangkal dari dini, jadi apa penyebabnya, mana persoalannya, sehingga ini tidak jadi membahayakan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya pikir demikian. Baik, nah di tengah kita persiapan ya Pak ya, pertengahan 2023 sudah semua era digitalisasi, apa Pak harapannya kepada ASN yang memang ikut menggunakan teknologi ini? Apa karena memang kita tahu manusia hari ini banyak menggunakan itu ke arah negatif juga, ke arah positif juga. Nah, bagaimana Pak ASN di lingkungan Kementerian Agama? Harapan Bapak ke depannya? Iya, jadi itu ibarat apa ya? Ibarat teknologi itu apapun lah, dia itu netral. Sama dengan kita menggunakan pisau, contohnya. Kita gunakan ke arah yang lebih baik. Bisa mengupas kelapa, bisa pepaya, bisa motong sayur. Tapi kalau nggak hati-hati ya jangan digunakan untuk melukai teman yang lain seperti itu. Di teknologi juga demikian. Jadi kita gunakan teknologi ini untuk kebaikan, untuk segala hal. Jadi orang Kementerian Agama nggak boleh lagi gagap teknologi. Karena itu teman-teman semuanya, kami yakin masing-masing kita ini setidak-tidaknya sekarang punya HP ya. Pergunakanlah konten-konten yang baik. Saya selalu mengatakan pakai S3, saring dulu sebelum sharing. Jadi kalau ada informasi macam-macam, jangan ditelan mentah-mentah dulu. Ya kita cek kebenarannya. Jadi bisa lihat dari sisi sumbernya, bisa dilihat dari sisi kontennya sendiri, apakah ini masuk akal atau tidak dan sebagainya. Jadi kami tentu berharap teman-teman semuanya, ASN Kementerian Agama, kita semakin akrab dengan kondisi seperti sekarang di pendidikan, bagaimana kita menggunakan dengan digitalisasi pembelajaran. Kita sudah terbiasa, sudah 2 tahun kita bergaul bersahabat lah dengan COVID ini, era yang mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Namun demikian, ini udah hikmahnya kita udah terbiasa dengan teknologi seperti itu. Dan ke depan tentu kita berharap teknologi yang begitu bagus ini juga bisa menunjang peningkatan mutu pendidikan. Seperti sekarang kita udah ujian semester dengan CAT gitu kan, kita menggunakan teknologi. Jadi banyak sekali manfaatnya.
Jadi begitu selesai, ya, kita langsung kumpul, nilainya bisa langsung ketahuan. Jadi lebih efektif juga Pak, lebih efektif, guru-guru kita terbantu, anak-anak juga terbantu. Namun demikian, tentu kita berharap orang tua, masyarakat juga mendukung hal ini. Jadi ya maklumlah kalau kadang-kadang kita di madrasah atau di satuan pendidikan bisa mengawasi itu berapa jam. Nah, anak kita ini mungkin lebih banyaknya di luar, di rumah tangga. Jadi orang tua kita juga berharap bisa mengawasi ini. Sebab seperti yang kita katakan tadi, itu konten-konten yang bernuansa negatif itu lebih menarik. Mereka kemas dengan begitu indah, TikTok macam-macam namanya sekarang itu kan. Nah, sementara konten-konten yang untuk pendidikan di samping jumlahnya terbatas dan kita juga berharap nanti lebih profesional teman-teman membuat konten-konten ini. Tapi alhamdulillah saya perhatikan itu sudah banyak guru-guru kita yang bikin. Ya, tapi kita terima kasih. Tapi jangan berpuas sampai di sana. Ya, kita teruskan bikin konten-konten yang mendidik anak-anak kita. Demikian. Kita dalam rangka menyongsong ini Pak Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77, apa saja Pak cerita kilas balik setahun ini? Apa saja yang sudah dialami Kementerian Agama yang mungkin bisa diceritakan yang jadi pelajaran juga kita untuk menyongsong untuk tahun depan? Baik, yang pertama tentang haji. Sudah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena pandemi COVID. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah bisa memberangkatkan jamaah haji kita, walaupun itu hanya 46% dari kuota resmi. Dan ini luar biasa. Kita melihat komunikasi, kita melihat sosialisasi semakin jalan sehingga pelaksanaannya begitu lancar dan dinilai oleh berbagai pihak, baik kalangan dalam maupun kalangan luar, itu sukses. Ini salah satu yang kita lihat kemarin. Sehingga tidak ada di Sumatera Barat yang minta pengembalian dana hajinya. Karena begitu komunikasi sosialisasi kita berjalan dengan baik. Ini orang luar negeri pun heran itu. 2 tahun tidak berangkat, tapi tidak ada satupun yang mengambil pengembalian uang hajinya. Kemudian juga pelaksanaan haji kemarin itu ada yang mengistilahkan haji reguler serasa haji khusus. Kenapa begitu Pak? Ya, karena begitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dari sisi konsumsi, belum pernah itu yang diberikan makan 3 kali 1 hari. Nah, kemarin diberi full. Harapan pemerintah adalah supaya masyarakat kita bisa beribadah fokus kepada ibadah haji. Jadi mereka tidak mikirkan besok mau makan apa, belanja dulu ke pasar sana sini, enggak. Yang kedua, supaya imun mereka terjaga. Jadi kalau udah sakit, susah lagi untuk ibadah. Dan alhamdulillah dari Sumatera Barat kemarin itu rekornya tertinggi itu. Biasanya satu musim haji itu selama ini 6 orang meninggal. Kemarinnya 2 orang. Kemarin 2 orang. 2 orang. 2 orang itu pun satu yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Satu jamaah gabungan dari Sumatera Selatan, dia berangkat bersama saudaranya di Pasaman. Dan satu lagi jamaah kita dari Payakumbuh. Ini luar biasa sekali. Jadi kemudian juga pemulaan haji berjalan dengan lancar. Yang kedua dari sisi pendidikan kita lihat. Tahun kemarin baru saja kita habis pandemi. Jadi kalau ada orang mengatakan dengan pandemi ini menurun mutu pendidikan, saya pikir ini perlu juga dievaluasi. Tidak semuanya seperti itu. Ya, buktinya kemarin kita kegiatan lomba KSM di tingkat nasional.
kompetisi sains madrasah, kita cukup membanggakan. Dari 11 orang yang kita utus itu 10 dapat medali. Hampir semua ya Pak ya? Hampir semuanya, walaupun belum ada yang medali emas. Ini mungkin tugas kita ke depan juga. Ya, memang mungkin kita udah berusaha keras, tapi provinsi lain mungkin juga perjuangannya lebih keras lagi dari kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari sisi ibadah, seperti itu. Masjid-masjid, kegiatan-kegiatan wirid berjalan dengan sukses dan lancar. Kemudian toleransi beragama juga. Tidak ada kita dengar ada masalah kerukunan beragama di Sumatera Barat. Ini menunjukkan bagaimana 1 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi itu semakin menunjukkan rasa keagamaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Jadi suasana ini menurut kami ini perlu kita apresiasi dan perlu kita pertahankan. Apalagi di Desember ini kita juga umat Nasrani akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Mari kita jaga kerukunan, suasana yang sudah baik, toleransi antar umat beragama kita wujudkan di ranah Minang, yang memang orang Minang itu terkenal ramah. Makanya jangan khawatir, di Sumatera Barat ini ada isu-isu mengatakan macam-macam yang di medsos itu tidak benar itu. Ya. Ini untuk yang terakhir Pak, pemirsa kita mungkin ingin closing statement dari Bapak. Apa harapannya untuk tahun berikutnya Pak? Tahun berikutnya Kementerian Agama harus semakin dekat di hati umat. Karena itu program-program yang kita luncurkan ini harus mendatangkan manfaat bagi umat. Makanya saya punya istilah itu, mari kita jadi ASN yang hebat dan bermanfaat. Semoga ini Pak ya, semua ASN yang mendengar insya Allah menjadi ASN yang hebat dan bermanfaat ya Pak ya. Dan dengan kilas balik Kementerian Agama yang memang menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan perasaan kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan yang meningkat dari Kementerian Agama, semoga dipertahankan dan lebih meningkat lagi untuk tahun berikutnya ya Pak ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Helmi MAG yang telah datang dan menginspirasi dan berbagi cerita kepada kita dalam Otak Terasa hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Febraningsi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.